Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali di YouTube channel ini ya. Jangan lupa terlebih dahulu untuk kalian subscribe, like, dan komen video ini ya, karena itu akan memudahkan kalian dalam proses pembelajaran. Dan jangan lupa like video ini ya, sebagai ongkos parkir lah ya. Oke, langsung aja ya. Kita akan membahas tentang terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Bagaimana sih asal mula perdagangan Indonesia itu? Langsung aja kita bahas mengenai terbentuknya perdagangan di Nusantara. Nah, pada zaman dahulu nih, pusat-pusat integrasi Nusantara berlangsung melalui penguasaan laut. Awalnya itu dari laut ya. Pusat-pusat integrasi itu selanjutnya ditentukan oleh keahlian dan kepedulian terhadap laut, sehingga terjadi perkembangan baru, setidaknya dalam dua hal. Yang pertama, pertemuan jalur perdagangan yang melewati lokasi-lokasi strategis di pinggir pantai. Yang kedua, kemampuan mengendalikan politik dan militer para penguasa tradisional dalam penguasaan jalur utama dan pusat-pusat perdagangan di Nusantara. Jalur utama yang digunakan yaitu Selat Malaka yang menjadi jalur penting dalam pelayaran dan perdagangan. Dan itu juga melintasi bandar-bandar penting di sekitar Samudra Indonesia dan Teluk Persia. Nah, ini adalah gambar peta ya, jalur utama Malaka nih yang sering digunakan sebagai jalur perdagangan. Yang selanjutnya adalah peran Nusantara dalam perdagangan masa kuno. Ini adalah awal mula perdagangan pada zaman dulu ya. Karena apa? Karena wilayah Indonesia yang mempunyai letak strategis berada di titik silang lalu lintas, dan perdagangan dunia mendorong Indonesia lah banyak terlibat dan turut serta dalam gerak perdagangan dunia. Utamanya adalah Tiongkok dan India. Mereka bekerja sama. Awal mulanya nih, para pedagang Tiongkok hanya lewat saja di Selat Malaka untuk menuju Indonesia. Namun akhirnya singgah juga di Indonesia untuk menambah pembekalan dan juga barang dagangan. Adapun nih barang dagangan dari Tiongkok itu berupa sutra dan porselin. Nah, bisa dilihat. Sedangkan nih dari India itu berupa gading dan ukiran-ukiran. Nah, ini adalah ukiran-ukiran yang berasal dari India. Sedangkan nih kalau dari Indonesia itu berupa ada emas, dan juga ada beras, dan juga ada rempah-rempah nih yang paling utama diperdagangkan di Selat Malaka. Hubungan antara Indonesia dan India semakin meningkat setelah berdirinya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Karena apa? Karena letak Sriwijaya yang strategis di dekat Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas pelayaran yang menyebabkan banyaknya para pedagang dari India dan Tiongkok yang datang ke Sriwijaya. Pada saat itu, para pedagang telah menggunakan kapal dagang yang mampu mengarungi samudra. Hal itu digambarkan dengan jelas pada relief Candi Borobudur di Jawa Tengah 850 Masehi. Relief ini membuktikan bahwa perdagangan di Nusantara sudah ada sejak zaman masa kuno. Dengan makin berkembangnya hubungan dagang antara Eropa dan Asia nih, termasuk Indonesia ya, perdagangan rempah-rempah di Indonesia makin ramai. Hasil rempah-rempah Indonesia mulai banyak dikenal oleh orang Eropa. Nah, hal inilah yang mendorong bangsa Eropa untuk datang sendiri ke Indonesia guna membeli rempah-rempah. Pembahasan selanjutnya adalah peran Indonesia dalam perdagangan di masa lalu. Ada 5 peran. Peran yang pertama yaitu Indonesia
terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Peran yang kedua yaitu Indonesia terletak di daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan yang rata-rata tinggi. Ini adalah contoh gambar Samudra Hindia dan curah hujan yang tinggi, rata-rata tinggi ya di Indonesia. Peran yang ketiga yaitu Indonesia memiliki banyak gunung berapi, sehingga menyuburkan tanah-tanah di sekitarnya. Hal ini menjadi modal dasar utama bagi pengembangan usaha pertanian. Jadi abu vulkanik yang dikeluarkan oleh gunung berapi itu menghasilkan pupuk yang bisa menyuburkan tanah di sekitar gunung berapi. Peran keempat yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik dari hasil pertanian, hutan, tambang, maupun laut. Sehingga nih sering dikunjungi oleh para pedagang besar dari berbagai negara. Contohnya yang tadi sudah saya jelaskan yaitu negara Cina atau Tiongkok dan India yang sering berkunjung ke Indonesia untuk membeli tambang dan hasil pertanian di Indonesia. Peran kelima dalam perdagangan di masa lalu yaitu Indonesia terdiri atas ribuan pulau-pulau dengan laut-lautnya yang dalam dan dangkal serta luas, sehingga menimbulkan usaha perikanan laut dan perdagangan antar pulau. Karena banyaknya pulau di Indonesia ini, akibatnya negara-negara itu memanfaatkan hasil tambang dari negara kita. Dan sepatutnya kita menjaga dan belajar agar kita dapat mengolahnya tanpa harus dibeli oleh negara lain. Oke, sampai di sini dulu ya materi kita pada hari ini tentang terbentuknya perdagangan di Nusantara. Jika kalian masih belum mengerti tentang materi ini, silahkan tanya di kolom komentar ya. Insya Allah pasti akan langsung saya jawab. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan memberikan kalian wawasan tentang sejarah Indonesia. Oke, semuanya, thanks for watching this video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Karena itu akan membuat saya lebih semangat lagi dalam membuat video selanjutnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum.